Matahari baru saja naik ketika sebuah gerobak tua dengan roda yang sudah berderit pelan melintasi jalan kecil di pinggir kampung. Gerobak itu milik Pak Darmo, seorang pria parubaya dengan tubuh agak bungkuk dan wajah yang selalu terlihat lelah. Rambutnya sudah dipenuhi uban meski umurnya belum terlalu senja. Kulitnya kusam karena terbakar matahari, dan garis-garis keriput di keningnya semakin dalam seiring berat hidup yang ia tanggung. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya keluar dari rumah sempitnya, melewati ganggang berliku sebelum sampai di jalan besar tempat ia biasanya mangkal. Cat pada gerobaknya sudah pudar, hanya menyisakan warna kusam yang tak jelas lagi aslinya merah atau hijau. Atapnya terbuat dari seng tipis yang sudah berkarat di beberapa bagian, sementara tulisan, "Bakso enak Pak Darmo," hampir tak terbaca lagi karena tergerus waktu, hujan, dan panas. Kaca etalase gerobaknya pun buram, retak di sudutnya, dengan bekas minyak yang tak pernah bisa hilang walau sudah digosok berulang kali. Pak Darmo sudah berjualan bakso lebih dari 20 tahun. Awalnya, dulu ia penuh semangat, yakin bahwa rezeki pasti ada bagi siapa saja yang rajin bekerja. Ia bahkan pernah bermimpi bahwa gerobaknya akan berkembang menjadi warung bakso besar yang punya banyak karyawan. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat itu perlahan terkikis oleh kenyataan pahit. Dagangannya tidak pernah benar-benar laris. Ada saja pesaing baru yang muncul, membawa gerobak lebih bersih, resep kuah lebih segar, dengan tambahan bakso isi keju atau daging sapi yang empuk, sementara dirinya tetap dengan resep lama yang tak banyak berubah sejak ia mulai berjualan. Pelanggan lebih tertarik pada yang baru, dan gerobak tua Pak Darmo hanya disinggahi beberapa orang setia yang mungkin lebih memilih kemurahan harga daripada rasa. Hari itu seperti biasa, Pak Darmo berhenti di dekat pohon besar di pinggir jalan raya. Tempat itu bukan lokasi strategis, tapi hanya itu yang bisa ia tempati tanpa harus berebut dengan pedagang lain. Ia menurunkan bangku kecil, menyalakan kompor minyak tanah yang berdecit saat diputar sumbunya, lalu mulai memanaskan kuah baksonya. Aroma bawang goreng samar-samar tercium, bercampur dengan asap tipis dari kompor yang kadang membuat matanya perih. Menjelang siang, beberapa pelanggan mampir. Ada tukang becak yang membeli semangkuk, seorang ibu muda dengan anak kecil, dan seorang buruh bangunan yang sedang istirahat. Jumlahnya tidak banyak, paling hanya 3 atau 4 orang dalam beberapa jam. Setelah itu, gerobaknya kembali sepi. Pak Darmo duduk di bangku kecil, menunduk sambil menatap kuah yang sesekali mendidih. Keringat menetes dari pelipisnya, sementara pandangannya kosong. Dalam kesepiannya, pikirannya selalu melayang pada kehidupan rumah tangganya. Istrinya, Bu Lastri, sudah lama sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, sering batuk, dan jarang keluar kamar. Ia hanya bisa terbaring di dipan bambu di rumah kecil mereka. Obat sering tak terbeli karena uang selalu pas-pasan. Sementara anaknya, Reno, yang sudah berumur 20 tahun, belum juga punya pekerjaan tetap. Reno pernah mencoba bekerja serabutan, tapi hasilnya tak seberapa, dan akhirnya ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, termenung tanpa arah. Pak Darmo merasa beban hidupnya semakin berat. Setiap kali ia pulang membawa uang hasil jualan, perasaan lega tak pernah benar-benar datang. Uang itu selalu habis untuk membeli beras, obat, dan kebutuhan sehari-hari. Kadang, ketika hasil jualan sepi, ia harus berutang ke warung tetangga hanya untuk membeli minyak goreng atau gula. Malu memang, tapi apa daya. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Pak Darmo merapikan gerobaknya. Dagangan masih tersisa banyak. Kuah yang sudah keruh dan bakso yang tak laku ia buang di selokan, meski hatinya sakit setiap kali melihat hasil kerja kerasnya terbuang percuma. Ia mendorong pulang gerobaknya dengan langkah berat. Roda gerobak yang berderit seperti ikut mengejeknya, seakan berkata bahwa hidupnya tak pernah maju. Ketika tiba di rumah, Bu Lastri menyambut dengan senyum tipis dari tempat tidurnya. "Bagaimana jualannya, Pak?" tanyanya lirih. Pak Darmo hanya menghela napas panjang. "Biasa, sepi." Bu Lastri tak berkata apa-apa lagi. Senyum itu perlahan pudar, berganti tatapan kosong ke arah langit-langit. Reno yang duduk di ruang depan hanya diam, seolah sudah terbiasa dengan jawaban seperti itu. Suasana rumah kecil itu terasa pengap, bukan hanya karena udara yang sesak, tapi juga karena beban hidup yang seakan menekan mereka setiap hari. Malamnya, setelah makan seadanya, nasi dengan lauk tahu goreng yang sudah dingin, Pak Darmo keluar ke teras. Ia duduk di bangku reot sambil menyalakan rokok kretek murahan. Asap rokok mengepul, menari di udara gelap, sementara matanya menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia memikirkan banyak hal, masa mudanya yang penuh harapan, mimpinya yang tak tercapai, istrinya yang sakit, anaknya yang tak punya masa depan,
dan dirinya yang terjebak dalam roda hidup yang itu-itu saja. Ia tahu orang bilang rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, kalau memang begitu, kenapa rezekinya selalu pas-pasan? Kenapa orang lain bisa lebih beruntung, sementara dirinya seolah berjalan di tempat? Pikiran itu semakin sering muncul, membuatnya gelisah setiap kali malam tiba. Pak Darmo meremas rokok di tangannya. Suara jangkrik terdengar nyaring di halaman, seakan ikut menertawakan dirinya yang terpuruk. Malam itu ia kembali masuk rumah, membaringkan diri di tikar tipis di ruang depan. Namun matanya sulit terpejam. Ia hanya bisa menatap langit-langit rumah yang mulai berlumut, sementara pikirannya berputar-putar, dihantui rasa lelah dan kegelisahan yang tak pernah hilang. Hari-harinya terus berulang seperti itu. Berjualan, pulang dengan hasil seadanya, melihat istrinya yang semakin kurus, dan anaknya yang masih tak punya pekerjaan. Kehidupan monoton itu seolah menjadi penjara yang tak bisa ia lepaskan. Dan entah sejak kapan, perasaan iri mulai merayap di hatinya setiap kali ia melihat orang lain tampak lebih bahagia. Malam itu, tanpa ia sadari, rasa iri itu sedang tumbuh, perlahan tapi pasti, seperti bara kecil yang menunggu waktu untuk menjadi api besar. Malam itu, tanpa ia sadari, rasa iri sedang tumbuh, perlahan tapi pasti, seperti bara kecil yang menunggu waktu untuk menjadi api besar. Bara itu mulai ia rasakan keesokan harinya, ketika Pak Darmo kembali mendorong gerobaknya menuju jalan besar tempat ia biasa mangkal. Udara masih pagi, tapi pikirannya sudah penuh dengan beban. Dengan langkah berat, ia menempati tempat biasanya, tepat di bawah pohon besar yang rindang. Ia mulai menyalakan kompor, menyiapkan kuah, dan menata mangkok di atas meja kecil. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di seberang jalan, tampak sebuah gerobak bakso baru. Catnya masih mengkilap, dicat dengan warna merah dan putih yang segar. Tulisan besar, Bakso Pak Rudi, tercetak jelas dengan huruf tebal, seakan menyindir gerobak tua Pak Darmo yang catnya sudah mengelupas. Lebih dari itu, orang-orang mulai berdatangan. Hanya dalam 1 jam, gerobak baru itu sudah dikerubuti pembeli. Anak-anak muda, para pekerja, bahkan beberapa pelanggan lama Pak Darmo yang biasanya mampir padanya, kini terlihat duduk manis di bangku gerobak seberang, tertawa-tawa sambil menikmati bakso hangat. Pak Darmo memandanginya dari kejauhan. Tangannya yang sedang mengaduk kuah tiba-tiba terhenti. Dadanya terasa sesak, seperti ada duri yang menusuk. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin hanya karena gerobak itu baru, wajar saja kalau ramai. Namun semakin lama ia menatap, semakin sulit ia menahan amarah yang pelan-pelan membara dalam dadanya. Kenapa mereka tidak mampir ke sini? Gumamnya lirih, seakan bertanya pada dirinya sendiri. Apa bakso saya sudah tidak enak? Atau karena gerobak saya jelek? Ia mencoba tersenyum pada seorang pelanggan yang lewat, berharap orang itu berhenti. Tapi pelanggan itu hanya melirik sebentar, lalu menyeberang jalan dan bergabung dengan kerumunan di gerobak seberang. Senyum tipis di wajah Pak Darmo pun berubah menjadi kerutan kecewa. Hari itu ia hampir tak mendapat pembeli. Hanya seorang tukang ojek langganannya yang masih setia. Selebihnya, orang-orang berlalu tanpa menoleh. Kuah yang ia masak banyak tersisa. Bakso yang ia bentuk dengan susah payah pun terendam dingin tak tersentuh. Sore menjelang, ia mendorong pulang gerobaknya dengan hati berat. Roda yang berdecit seakan menertawakan dirinya, menyanyikan lagu sumbang tentang kegagalan. Setiba di rumah, rasa perih itu semakin menjadi-jadi ketika ia melihat tetangganya, Pak Samin, tengah memarkir sebuah motor baru di depan rumah. Motor itu mengkilap, suaranya halus, dan baunya masih segar khas kendaraan baru keluar dari dealer. Alhamdulillah, rezeki nggih, Pak Samin, terdengar suara tetangga lain yang ikut mengomentari motor itu. Wah, bisa beli kontan pasti ya? Pak Samin hanya tertawa sambil mengangguk. Istrinya keluar membawa nampan berisi kue, membagikan pada tetangga yang mampir untuk ikut merayakan. Pemandangan itu membuat perut Pak Darmo melilit, seolah ada api yang membakar lambungnya. Ia hanya bisa berdiri di depan pintu rumah, menatap tanpa bisa menyembunyikan rasa iri. Padahal aku sudah berjualan puluhan tahun, batinnya, kenapa hidupku tetap saja begini? Mereka yang baru mulai, bisa langsung sukses. Tuhan, di mana keadilannya? Malamnya, suasana rumah makin terasa sesak. Reno, anaknya, duduk termenung di kursi reot, sementara Bu Lastri batuk-batuk di kamar. Pak Darmo menyuguhkan obat warung seadanya, lalu duduk di teras dengan wajah murung. Asap rokok kretek murahan kembali menemani, namun kali ini rasanya lebih pahit dari biasanya. Ia menatap langit gelap.
Suara-suara dari rumah tetangga masih terdengar jelas. Tawa, musik, dan deru motor baru yang sengaja dinyalakan berulang-ulang untuk dipamerkan. Sementara di rumahnya, hanya ada batuk istrinya yang terdengar lirih. Kontras itu membuat hatinya semakin tercabik. Jam sudah menunjukkan tengah malam, tapi mata Pak Darmo tak kunjung terpejam. Ia gelisah, berguling ke kanan dan ke kiri di atas tikar tipis. Di kepalanya, bayangan gerobak bakso baru dengan pelanggan yang ramai berulang-ulang muncul. Ia juga terus teringat suara motor baru Pak Samin yang menggelegar dengan bangga. Setiap kali bayangan itu muncul, dadanya makin panas. "Kenapa bukan aku?" desisnya. "Apa aku kurang berusaha? Apa aku kurang bekerja keras?" Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar, tapi jawaban tak pernah datang. Yang ada hanya rasa iri yang semakin menebal, tumbuh menjadi amarah yang perlahan melahap kesabarannya. Dalam kegelapan kamar, wajahnya tampak muram, matanya berkilat penuh gelisah. Hingga dini hari, ia masih terjaga. Tangan kanannya meremas bantal, seakan ingin melampiaskan sesuatu. Ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan, perasaan yang selama ini ia tekan. Malam itu, Pak Darmo merasa Tuhan benar-benar tidak adil padanya. Dan sejak malam itu pula, bara iri dalam dadanya mulai berubah menjadi api yang siap membakar siapa saja yang ada di sekitarnya. Dan sejak malam itu pula, bara iri dalam dadanya mulai berubah menjadi api yang siap membakar siapa saja yang ada di sekitarnya. Api itu terus ia bawa keesokan harinya ketika kembali mendorong gerobak tuanya. Hari itu pun tak banyak berubah, pelanggan hanya segelintir, sementara gerobak seberang jalan tetap ramai dipenuhi pembeli. Pak Darmo duduk termenung, memandang iri dari kejauhan sambil mengaduk kuahnya yang semakin hambar di matanya sendiri. Malam harinya, setelah pulang dengan hasil yang mengecewakan, ia merasa tubuhnya begitu letih. Namun bukan hanya tubuh yang lelah, hatinya pun kian berat. Ia berjalan pulang mendorong gerobak dengan langkah terseret, melewati jalan kampung yang sudah sepi. Lampu jalan jarang menyala, hanya cahaya redup bulan separuh yang menerangi. Angin malam menusuk kulit, membuatnya menggigil, tetapi pikirannya yang kacau membuat rasa dingin itu nyaris tak ia rasakan. Ketika sampai di sebuah persimpangan jalan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Entah dari mana datangnya, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan. Wajahnya dipenuhi keriput, sorot matanya tajam meski tubuhnya tampak rapuh. Rambutnya panjang, berwarna putih kotor, terurai tidak terurus. Lelaki itu mengenakan baju hitam lusuh yang panjangnya menyapu tanah, seolah kain itu sudah menempel di tubuhnya bertahun-tahun. Sepi sekali malam ini. "Ya, Darmo," suara lelaki itu berat, parau, seakan keluar dari rongga dada yang dalam. Pak Darmo terperanjat. Ia yakin tidak pernah bertemu orang ini sebelumnya, apalagi orang asing tahu namanya. Gerobak yang ia dorong berhenti, roda yang berdecit masih terdengar jelas di kesunyian. "Sampean siapa? Kok tahu nama saya?" tanya Pak Darmo dengan suara bergetar, setengah heran, setengah takut. Lelaki itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuning kecoklatan. Ia tak menjawab pertanyaan, melainkan berkata dengan santai, "Aku tahu kau lelah. Bertahun-tahun berjualan, tapi daganganmu tak pernah benar-benar laris. Istrimu sakit-sakitan, anakmu tak punya pekerjaan. Hidupmu berat, kan?" Kata-kata itu menusuk telak ke dalam hati Pak Darmo. Ia ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Benar semua yang diucapkan lelaki itu. Hatinya semakin berdegup kencang, perasaan antara takut dan penasaran bercampur jadi satu. "Sampeyan, dukun ya? Atau siapa?" tanyanya dengan suara pelan. Lelaki itu tertawa kecil, suaranya serak seperti ranting kering patah. "Bukan dukun. Aku hanya penunjuk jalan. Jalan yang bisa membawamu pada apa yang kau inginkan." "Apa yang saya inginkan?" Pak Darmo mengulang lirih, seakan menegaskan pada dirinya sendiri. "Ya, daganganmu laris. Gerobakmu ramai. Rezekimu lancar tanpa henti. Kau iri melihat orang lain lebih sukses? Itu bisa diubah, Darmo. Semua bisa diatur. Asal, kau berani membayar harganya." Keringat dingin mengalir di pelipis Pak Darmo meski udara malam begitu dingin. Suasana persimpangan jalan itu mendadak terasa asing. Pohon-pohon seakan ikut mendengarkan percakapan mereka. "Harga? Uang?" tanya Pak Darmo, suaranya serak. Lelaki itu mendekat, matanya menatap tajam tanpa berkedip. "Bukan uang. Bukan emas.
bukan barang. Yang kau butuhkan adalah tumbal. Kepala manusia, Darmo. Kepala manusia yang kau iri. Jadikan itu persembahan. Maka rezeki akan mengalir, daganganmu takkan pernah sepi. Pak Darmo langsung bergidik. Darahnya terasa berhenti mengalir sesaat. Ia melangkah mundur, menatap lelaki tua itu dengan wajah pucat. Sampean gila. Mana mungkin begitu? Itu dosa besar, katanya gugup, mencoba menguatkan diri. Namun lelaki itu tetap tersenyum tenang. Kau pikir hidupmu sekarang bukan dosa? Membiarkan istrimu menderita tanpa pengobatan layak, membiarkan anakmu kelaparan tanpa masa depan. Bukankah itu juga dosa? Kau bisa menutupinya dengan kata sabar, tapi hatimu iri, penuh dengki. Aku hanya memberimu jalan sesuai dengan apa yang hatimu inginkan. Kata-kata itu seperti racun yang menetes perlahan ke dalam pikiran Pak Darmo. Ia ingin menutup telinganya, tapi suara lelaki itu terasa seperti bisikan yang meresap langsung ke dalam kepalanya. Aku tak perlu jawabanmu malam ini, lanjut lelaki itu. Pikirkan baik-baik. Tapi ingat, waktu tidak akan selalu ada untukmu. Jika kau ingin mengubah nasib, jalan ini terbuka. Kalau tidak, kau akan mati dengan gerobak tuamu, miskin, dilupakan orang. Setelah itu, lelaki tua itu berdiri. Tubuhnya kurus kering, tapi langkahnya ringan. Dalam sekejap, sosoknya menghilang begitu saja di balik kegelapan malam, seolah ditelan bumi. Pak Darmo terdiam, tak bisa berkata-kata. Dadanya sesak, kakinya gemetar. Ia akhirnya kembali mendorong gerobak dengan terburu-buru, seakan ingin segera sampai rumah dan melupakan kejadian aneh itu. Namun sepanjang jalan, telinganya masih mendengar gema suara lelaki tua itu, kepala manusia sebagai penukar keberuntungan. Di rumah, ia tak berani bercerita pada istrinya. Ia hanya berbaring menatap langit-langit, matanya sulit terpejam. Kata-kata itu terus terngiang, berputar di dalam kepalanya. Ia ingin menganggapnya sekadar omong kosong, tapi rasa iri yang sudah lama bersarang di hatinya membuat bisikan itu terasa masuk akal. Malam itu, Pak Darmo benar-benar tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, rasa takut dan rasa penasaran bersatu, menciptakan keresahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menutup mata, tapi yang ia lihat justru bayangan kepala manusia yang menggelinding di jalanan. Malam sepi itu menjadi awal bagi keresahan baru dalam hidup Pak Darmo. Sesuatu yang tak lagi bisa ia kendalikan mulai menuntunnya ke arah yang gelap. Malam sepi itu menjadi awal bagi keresahan baru dalam hidup Pak Darmo. Sesuatu yang tak lagi bisa ia kendalikan mulai menuntunnya ke arah yang gelap. Ia mencoba menenangkan hati dengan menganggap pertemuannya dengan lelaki tua itu hanyalah kebetulan, sekadar percakapan gila yang tak perlu dipikirkan. Namun, sejak malam itu, tidurnya tak pernah benar-benar tenang. Beberapa malam kemudian, Pak Darmo mulai mengalami mimpi yang berbeda dari biasanya. Dalam tidurnya, ia melihat wajah-wajah orang yang belakangan membuatnya iri. Wajah Pak Rudi, pedagang bakso baru yang gerobaknya selalu ramai, tampak jelas. Di dalam mimpi itu, Pak Rudi tersenyum lebar, dikelilingi pembeli, sementara dirinya hanya bisa menatap dari kejauhan. Namun tiba-tiba, senyum itu berubah menjadi tawa mengejek. Detik berikutnya, kepala Pak Rudi terlepas dari tubuhnya, menggelinding di jalan, berlumuran darah, dan berhenti tepat di depan kaki Pak Darmo. Pak Darmo terbangun seketika, napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya menatap gelapnya langit-langit rumah. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bunga tidur, tapi rasa ngeri masih melekat di dada. Jantungnya berdebar tak karuan, telinganya berdenging, seolah mimpi itu begitu nyata. Ia memejamkan mata lagi, namun setiap kali hampir terlelap, bayangan kepala yang menggelinding itu kembali muncul, membuatnya terjaga sampai pagi. Esok harinya, meski masih lelah dan wajahnya pucat, ia tetap berjualan seperti biasa. Ia mengira hari itu akan sepi, seperti hari-hari sebelumnya. Namun anehnya, baru setengah jam ia mangkal, beberapa orang datang silih berganti. Seorang pegawai kantor, 2 anak sekolah, dan seorang ibu muda mampir membeli bakso. Tidak hanya itu, bahkan ada orang yang baru pertama kali mencoba dagangannya dan mengatakan kuah baksonya enak. Pak Darmo mengerjap tak percaya. Biasanya butuh waktu lama sampai ada 3 pembeli. Sekarang hanya dalam waktu singkat ia sudah melayani 4 mangkok. Hari itu, ia bisa menjual lebih banyak dari biasanya. Kuahnya hampir habis, baksonya tinggal sedikit. Saat ia menghitung uang, hatinya berdebar aneh. Senyum tipis muncul,
Tapi ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Dalam perjalanan pulang, ia terus teringat mimpi semalam. Wajah Pak Rudi yang kepalanya menggelinding. Dan kemudian kenyataan bahwa dagangannya hari ini justru lebih ramai. Ada hubungan? Pak Darmo menggoyang-goyangkan kepalanya, menepis pikiran itu. Ah, kebetulan saja, bisiknya pada diri sendiri. Namun jauh di dalam hati, ia tak bisa menyangkal bahwa rasa curiga itu semakin menancap. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini bukan hanya Pak Rudi. Ia melihat wajah tetangganya, Pak Samin, yang baru saja membeli motor baru. Dalam mimpinya, Pak Samin tengah duduk dengan bangga di atas motornya, dikerubuti orang-orang yang memuji. Tiba-tiba suara motor itu berubah melengking, berputar sendiri, lalu kepala Pak Samin melayang jatuh, terhempas ke tanah. Darah menyembur, membasahi jalanan, sementara motornya tetap menyala dengan suara meraung-raung. Kepala itu pun menggelinding, berhenti di depan kaki Pak Darmo, menatapnya dengan mata melotot. Pak Darmo kembali terbangun dengan keringat bercucuran. Ia duduk di tikar tipis, memegangi dadanya yang berdegup kencang. Nafasnya tersengal, matanya liar menatap ke sekeliling kamar yang gelap. Ia hampir berteriak, tapi segera membekap mulut sendiri agar tidak membangunkan Bu Lastri yang sedang tidur. Besoknya, keanehan kembali terjadi. Dagangan Pak Darmo lebih ramai dari biasanya. Bukan hanya pelanggan tetap, tapi juga orang-orang baru berdatangan. Bahkan ada seorang pekerja proyek yang mengatakan, "Bakso sampean ini kok rasanya lebih gurih ya, Pak?" Kayak nagih. Pak Darmo hanya bisa tersenyum kikuk, tapi dalam hatinya gemetar. Gurih? Padahal ia tidak menambahkan apa-apa. Kuah yang ia masak sama seperti biasanya, bahkan kadang lebih encer karena ia harus menghemat bumbu. Namun entah kenapa, hari itu orang-orang merasa lebih puas. Semakin hari, mimpi itu semakin sering menghampiri. Selalu aja orang-orang yang membuatnya iri, lalu kepala mereka terpisah dari tubuh. Kadang kepalanya menggelinding, kadang melayang jatuh di pangkuannya. Setiap kali terbangun, tubuhnya dingin, napasnya tersengal, dan ia tak berani memejamkan mata lagi. Anehnya, setiap selesai mimpi itu, dagangannya selalu mengalami peningkatan. Pak Darmo mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia duduk termenung di teras rumah pada suatu malam, menatap kosong ke arah jalan kampung. Rokok kreteknya hampir habis, tapi ia belum menyadari karena pikirannya kacau. Kata-kata lelaki tua di persimpangan kembali terngiang, kepala manusia sebagai penukar keberuntungan. Apakah mungkin mimpi-mimpi itu adalah pertanda? Apakah mungkin lelaki tua itu benar-benar menunjukkan jalan yang ia maksud? Dan apakah mungkin, tanpa ia sadari, ia sudah masuk ke dalam perjanjian itu? Hatinya berdebar, rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap semuanya kebetulan. Namun kebetulan macam apa yang bisa berulang setiap kali ia memimpikan kepala orang yang ia iri? Dagangannya selalu lebih ramai esok harinya? Malam itu, Pak Darmo duduk lebih lama di teras, menatap bintang yang berkelip samar di langit. Angin malam membuat tubuhnya menggigil, tapi yang lebih menusuk adalah pikiran yang tak henti-hentinya berputar. Ia mencoba berdoa, menyebut nama Tuhan, tapi hatinya tak kunjung tenang. Setiap kali ia mengucap doa, wajah Pak Rudi atau Pak Samin muncul dalam benaknya, diikuti suara kepala mereka yang jatuh menghantam tanah. Semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas bayangan itu muncul. Ia merasa dirinya mulai kehilangan kendali atas pikiran sendiri. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu semakin nyata. Dagangannya memang semakin ramai, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Kuah bakso kadang ia lihat seperti berubah warna sesaat, seolah ada bayangan merah darah yang mengambang. Namun saat ia kedipkan mata, kuah itu kembali normal. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kurang tidur, tapi rasa takut dalam hatinya makin kuat. Dan meski takut, di lubuk hatinya yang terdalam, ada secuil rasa puas. Hidupnya yang tadinya monoton mulai berubah. Pelanggannya bertambah, uang yang ia bawa pulang semakin banyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa membeli sedikit daging lebih banyak untuk besok. Bu Lastri tersenyum tipis melihatnya membawa pulang belanjaan. Reno pun sempat terkejut melihat ayahnya membawa beberapa lembar uang lebih tebal dari biasanya. Namun, senyum itu tak mampu menghapus kegelisahan yang terus menghantui Pak Darmo setiap malam. Karena ia tahu, setiap kali ia memejamkan mata, kepala-kepala baru akan datang menghampiri. Gerobak tua itu kini tak lagi sepi seperti dulu. Sejak pagi, beberapa pembeli sudah berdatangan,
membuat Pak Darmo sibuk melayani dengan wajah yang sulit ia sembunyikan dari sorot mata orang lain. Senyum tipis bercampur rasa heran. Dalam hatinya, ia tahu betul, semua ini bukan kebetulan. Itu semua karena malam sebelumnya, ia baru saja menempuh jalan yang tak pernah ia bayangkan akan dilakukannya seumur hidup. Malam sebelum hari itu, langkah kaki Pak Darmo gontai ketika ia menutup gerobaknya dengan terpal robek yang sudah bertahun-tahun dipakainya. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena perasaan yang sejak berhari-hari terus menggerogoti pikirannya. Bayangan lelaki tua misterius di persimpangan jalan, bisikan-bisikan dalam mimpi yang menyeramkan, dan bayangan kepala-kepala manusia yang bergulir, semuanya seolah menuntutnya untuk mengambil keputusan. Dan malam itu, ia sudah memilih. Target pertamanya jelas, Sukir, penjual bakso baru yang gerobaknya selalu penuh pembeli hingga larut malam. Usianya lebih muda, tubuhnya kekar, wajahnya ramah. Senyum Sukir selalu tampak tulus saat menyapa pelanggan, bahkan sesekali ia mengulurkan tangan ke arah Pak Darmo, menawarkan kerjasama atau sekadar bertukar obrolan. Namun, bagi Pak Darmo, senyum itu bukan ramah. Senyum itu adalah ejekan, penghinaan yang menusuk rasa harga dirinya. "Apa kau pikir kau bisa rebut semua pembeliku, Kir?" gumam Pak Darmo dalam hati, malam itu, sembari menyalakan lampu teplok kecil di rumahnya. Sementara istrinya sudah tertidur lelap dengan napas tersengal karena batuk yang tak kunjung reda, Pak Darmo duduk di sudut ruang tamu sempit, menajamkan pisau dapur. Ujungnya digosok perlahan di batu asah hingga memercikan bunyi gesekan yang membuat bulu kuduknya sendiri berdiri. Rencana itu sederhana, tapi penuh resiko. Ia sudah memperhatikan bahwa Sukir sering pulang larut malam setelah membereskan dagangan. Jalan kecil yang dilalui Sukir cukup gelap, melewati kebun bambu yang sepi. Disitulah ia berniat melakukannya. Malam itu, dengan hati berdebar kencang, ia membawa karung bekas beras dan pisau dapurnya, menunggu di balik rimbun bambu. Udara malam begitu dingin. Angin bertiup, menggoyangkan daun-daun bambu yang menimbulkan suara gesekan menyeramkan. Hatinya hampir goyah. Ia teringat wajah istrinya, anaknya yang tak kunjung bekerja, dan perut lapar yang sering mereka tahan. Perlahan, rasa takut itu tertutupi oleh amarah dan keputusasaan. Dan benar saja, dari kejauhan, terdengar suara roda gerobak berderit pelan. Bayangan Sukir muncul, mendorong gerobaknya yang lebih gagah dan terang benderang dibanding milik Pak Darmo. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, seolah hidup begitu mudah baginya. Saat itulah, darah Pak Darmo mendidih. Ia menahan napas, menunggu Sukir lewat. Begitu jarak cukup dekat, ia melompat keluar dari balik semak dengan pisau teracung. Sukir kaget, sempat ingin berteriak, namun suara itu tak pernah keluar sepenuhnya. Pisau Pak Darmo menghujam ke lehernya, membuat darah muncrat membasahi tanah kering. Sukir terhuyung, matanya terbelalak, bibirnya bergetar tanpa suara. Beberapa detik kemudian tubuhnya ambruk, hanya menyisakan suara roda gerobak yang terguling menimpa tanah. Nafas Pak Darmo terengah-engah, tangannya bergetar hebat, namun rasa puas yang bercampur takut memenuhi dadanya. Dengan susah payah, ia menyeret tubuh Sukir ke dalam kebun bambu. Pisau yang sudah berlumuran darah kembali ia angkat. Tak ada jalan lain. Dalam mimpinya, lelaki tua itu jelas mengatakan, kepala adalah penukar keberuntungan. Jeritan batin bergema dalam kepalanya ketika ia menebas leher Sukir. Butuh beberapa kali ayunan sebelum akhirnya kepala itu terlepas. Tubuh tanpa kepala ambruk begitu saja. Darahnya merembes ke tanah hitam, mengeluarkan bau anyir menusuk. Pak Darmo nyaris muntah, tapi ia menahan diri. Dengan buru-buru ia masukkan kepala itu ke dalam karung beras yang sudah ia siapkan, sementara tubuh Sukir ia biarkan teronggok di bawah pohon bambu, ditutupi sedikit dedaunan. Langkahnya gontai ketika membawa karung itu menuju sebuah tempat yang disebut-sebut keramat oleh warga, sebuah sumur tua tak jauh dari sawah terbengkalai. Di sanalah ia meletakkan karung itu, sesuai dengan bayangan dalam mimpinya. Ia bahkan sempat berlutut, entah kepada siapa, sebelum bergegas pulang dengan tangan dan pakaian penuh noda darah. Malam itu, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Sukir, matanya yang melotot, darah yang menetes, semuanya membuatnya hampir gila. Namun, keesokan harinya, semua rasa takut itu mendadak berubah. Sejak pagi, dagangannya penuh. Orang-orang berdatangan, entah dari mana, berebut duduk di bangku kecilnya. Kuah baksonya yang kemarin hambar kini terasa lebih gurih. Dagingnya lebih kenyal, lebih nikmat. Bahkan aroma dari kuahnya saja membuat orang penasaran ingin mencoba.
Ia hampir tak percaya saat seorang pembeli berkata, "Bakso Pak Darmo sekarang enak banget, beda sama dulu." Pak Darmo hanya tersenyum tipis, meski dalam dadanya gemuruh yang luar biasa tak bisa ia redam. Ia tahu betul, semua ini bukan hasil kerja kerasnya, bukan juga keajaiban. Semua ini harga dari sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Dan di balik senyum para pelanggan yang puas, di dalam hati Pak Darmo tumbuh sebuah perasaan baru, perasaan yang lebih berbahaya dari sekadar iri, ketagihan. Hari-hari setelah tumbalnya Sukir terasa bagai mimpi indah bagi Pak Darmo. Gerobaknya yang dulu sepi, kini selalu ramai didatangi orang. Pembeli sampai rela mengantre di pinggir jalan, bahkan berebut kursi kecil yang hanya ada 3 buah di dekat gerobak. Aroma kuah baksonya menguar begitu menggoda, membuat orang-orang yang lewat langsung menoleh. "Pak, tambah mangkok 1 ya. Bakso uratnya mantap, Pak Darmo. Boleh bungkus buat dibawa pulang? Lain kali saya langganan di sini terus, Pak." Suara-suara itu seperti musik indah di telinga Pak Darmo. Tangannya lincah menyendok kuah, menata bakso, dan menambahkan taburan bawang goreng. Hatinya berdebar setiap kali melihat uang receh dan lembaran ribuan menumpuk di kotak kayu kecil tempat ia menyimpan hasil dagangan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Setiap kali ia membuka panci besar berisi kuah, seringkali matanya seolah menangkap bayangan samar. Kuah yang mendidih itu kadang seperti memantulkan wajah Sukir, mata melotot, bibir terkatup kaku, kepala terendam dalam cairan panas. Pak Darmo akan segera berkedip, menepis bayangan itu, namun jantungnya selalu berdegup kencang. Ia tahu betul itu bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu yang kini bersemayam di dalam dagangannya. Malam hari, setelah ia selesai berjualan, ia semakin sulit tidur. Bisikan-bisikan aneh mengganggu telinganya. Kadang ia mendengar suara lirih. "Darmo, lebih banyak, lebih gurih." Kadang terdengar tawa serak laki-laki tua, sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpi. Suara itu mengalun di dalam kamarnya, meski istrinya yang tidur di sampingnya sama sekali tak terusik. Istrinya mulai curiga dengan perubahan sikap Pak Darmo. "Mas, akhir-akhir ini sampean kok aneh. Dagangan tiba-tiba laris, tapi wajahmu malah pucat terus. Tidur nggak tenang, sering bengong. Ada apa, tuh?" tanya istrinya suatu malam. Pak Darmo tersenyum kaku, mencoba menenangkan. "Gak apa-apa, Bu. Mungkin capek saja. Namanya juga lagi rame-ramenya jualan." Namun dalam hati, ia sendiri tak yakin. Ia merasa setiap detik yang ia jalani, ada sesuatu yang menempel, mengekang, seperti tali tak kasat mata yang mengikat tubuhnya erat. Setiap kali ia menatap panci baksonya, ia justru merasa panci itu bukan sekadar wadah makanan, melainkan semacam sumur kegelapan tempat sesuatu bersemayam. Ada malam-malam ketika ia melihat kuah bergejolak tanpa sebab, muncul gelembung besar yang memercik, padahal api kompor sudah padam. Dari gelembung itu, ia seakan melihat mata merah menyala menatapnya. Namun anehnya, semakin kuat gangguan itu, semakin ramai pula pembelinya. Orang-orang datang bukan hanya dari kampung sebelah, tapi juga dari desa lain. Ada yang sengaja mencari gerobak Pak Darmo karena mendengar kabar baksonya paling enak sekecamatan. "Bakso Pak Darmo, gak ada lawan," begitu kata seorang pemuda sambil mengacungkan jempol. "Kuahnya nagih, Pak. Rasanya gurih banget, kayak ada yang beda," ujar pembeli lain. Pak Darmo hanya menunduk sambil mengaduk panci, berusaha menahan rasa ngeri. Kata-kata mereka bukannya membuatnya bangga, justru membuat ia teringat pada darah Sukir yang membanjiri tanah kebun bambu malam itu. Gurih darah yang mengikat, gumamnya dalam hati, mengulang-ulang kalimat yang ia dengar dalam bisikan mimpi. Ketagihan itu makin menjadi-jadi. Ia merasakan dorongan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada bagian dalam dirinya yang tak puas hanya dengan satu tumbal. Setiap kali uangnya bertambah banyak, setiap kali pembeli memujinya, suara dalam kepalanya makin keras, "Satu belum cukup, lebih banyak, lebih gurih." Namun bersamaan dengan itu, rasa takut juga menghantuinya. Ia kerap merasa ada yang mengawasinya. Saat ia berjalan pulang mendorong gerobak, ia sering menoleh karena merasa ada bayangan yang mengikuti. Kadang ia mendengar suara roda gerobak Sukir berderit di belakangnya, padahal ketika ia menoleh, jalanan sepi. Di rumah, istrinya semakin bingung. Pernah suatu kali, ia masuk ke dapur tengah malam dan mendapati Pak Darmo duduk di kursi, menatap kosong ke arah panci besar yang sudah ia cuci. Tangannya gemetar, bibirnya berkomat kamit. "Mas,
"Sampean ngapain di dapur jam segini?" tanya istrinya. Pak Darmo terperanjat, buru-buru berdiri. Enggak, Bu, cuma ngecek panci bocor apa enggak." Tapi istrinya tahu ada yang tak beres. Hari demi hari, perubahan itu makin jelas. Pak Darmo memang mendapat uang lebih banyak, bisa membeli beras, lauk pauk, bahkan sesekali rokok yang dulu jarang ia nikmati. Namun wajahnya makin sayu, matanya cekung, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan yang paling mengganggu adalah, setiap kali ia memandang ke wajah pembelinya, ia tak lagi melihat mereka sebagai manusia biasa. Kadang ia membayangkan kepala mereka terpenggal, bergulir di atas meja. Bayangan itu membuat bulu kuduknya merinding, tapi juga menghadirkan rasa aneh, campuran antara takut, ngeri, sekaligus keinginan terlarang yang semakin sulit ia kendalikan. Malam itu, saat ia hendak tidur, suara lirih kembali terdengar di telinganya. "Darmo, satu tidak pernah cukup, darahmu sudah terikat, lebih banyak, lebih gurih." Pak Darmo terbangun, peluh dingin membasahi wajahnya. Ia menoleh ke samping, melihat istrinya tidur nyenyak. Lalu menatap langit-langit rumahnya yang gelap. Bisikan itu kini lebih nyata, lebih dekat, seakan langsung dari dalam dadanya. Ia menggenggam ujung selimut erat-erat, berusaha menepis rasa takut. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu benar, jalan yang sudah ia pilih tak bisa lagi ia hentikan. Karena kuah baksonya tak lagi sekadar air kaldu, ia sudah menyatu dengan darah, darah yang gurih, darah yang mengikat. Namun di balik semua tawa pelanggan dan deru kompor yang terus menyala, hati Pak Darmo semakin kosong. Keberhasilan yang ia raih dalam sekejap hanya membuat pikirannya semakin kacau. Malam-malam ia sering duduk terpekur di ruang tamu, menatap kosong pada dinding yang lembab, sementara suara-suara gaib terus berbisik di telinganya. Bisikan itu selalu mengingatkan sesuatu, kepala baru. Awalnya, bisikan itu hanya muncul sekali-sekali, terutama ketika ia sedang lelah sepulang berjualan. Namun lama-kelamaan, suara itu seperti menempel di telinga, tak pernah benar-benar hilang. Bahkan ketika ia sedang melayani pelanggan di siang hari, bayangan kepala manusia yang mengambang di kuah bakso sering muncul sekilas dalam pandangannya. Ia harus berkali-kali mengedipkan mata, memastikan kuahnya tetap bening seperti biasa. Rasa iri yang dulu hanya sebatas pada pedagang bakso kini merembet lebih jauh. Suatu sore, ketika Pak Darmo mendorong gerobaknya melewati rumah tetangganya, matanya terpaku pada halaman depan rumah itu. Ada motor baru, mengkilap, dengan pita merah besar yang masih menempel di joknya. Anak tetangganya, yang seumuran dengan anaknya sendiri, tertawa gembira sambil mencoba menyalakan motor itu. Orang tuanya tersenyum bangga, berdiri di samping sambil mengobrol dengan beberapa tetangga lain yang ikut memuji. Darah Pak Darmo serasa mendidih. Ia merasakan dadanya sesak, matanya panas, dan di benaknya hanya ada satu kata, "Kenapa bukan aku? Kenapa bukan anakku yang punya motor baru itu?" Iri itu tumbuh liar, menguasai hatinya tanpa bisa ia kendalikan. Malamnya, ketika ia tidur, bayangan kepala anak tetangganya itu muncul di mimpinya. Kepala itu berputar-putar, menatapnya dengan mata kosong, sebelum akhirnya jatuh menggelinding dengan suara duk-duk-duk yang bergema di telinganya. Ia terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpi itu begitu nyata, seolah bukan sekadar bunga tidur. Dan seperti sebelumnya, keesokan harinya gerobaknya kembali sepi. Pelanggan yang biasanya ramai mendadak berkurang drastis. Hanya 2 atau 3 orang yang mampir, itu pun tak lama. Baksonya yang biasanya terasa gurih mulai hambar, bahkan ia sendiri merasakan perbedaan ketika mencicipinya. Kegelisahan melanda hatinya. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Lelaki tua misterius itu, bisikan-bisikan gaib, mimpi-mimpi yang menyeramkan, semua bukan kebetulan. Ia sudah masuk dalam sebuah perjanjian tak kasat mata. Jika ia tak menyerahkan tumbal baru, rezekinya akan kembali lenyap. Malam berikutnya, ia termenung lama di ruang tamu. Istrinya sudah tidur, batuk-batuk pelan dari dalam kamar. Anaknya mendengkur pelan di kamar sebelah. Sementara itu, pikiran Pak Darmo bercabang ke banyak arah. Bayangan wajah pesaingnya yang dulu ia bunuh datang silih berganti, disusul wajah-wajah baru, anak tetangganya dengan motor baru, pemilik warung kelontong yang kini ramai, bahkan kerabat jauhnya yang baru saja merenovasi rumah. Semuanya seperti parade kepala yang berjalan di depan matanya, menuntut sesuatu darinya. Pak Darmo menutup telinga dengan kedua tangannya, berusaha menyingkirkan suara itu. Namun bisikan itu semakin keras, "Tumbal, tumbal, kalau tidak, habis rezekimu,
suara itu seperti 1000 mulut berbicara serempak di telinganya. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakan. Setiap kali ia iri pada seseorang, orang itu pasti muncul dalam mimpinya, lengkap dengan kepala yang menggelinding. Dan setiap kali ia mencoba menahan diri, dagangannya kembali sepi, penghasilannya menurun, bahkan ada pelanggan yang tiba-tiba mengeluh sakit perut setelah makan. Seolah-olah gaib yang menjeratnya sedang memberi peringatan keras. Pak Darmo tahu dirinya sudah berada di dalam lingkaran setan yang tak bisa ia hindari. Semakin dalam ia terjerumus, semakin sulit ia keluar. Satu-satunya cara untuk mempertahankan rezeki yang deras mengalir hanyalah dengan menumbalkan kepala baru. Tapi tiap kali ia memikirkan itu, rasa takut dan bersalah muncul. Bayangan wajah korban pertamanya masih sesekali muncul di jalanan gelap, menatapnya dengan mata kosong penuh dendam. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin kuat pula dorongan itu. Suatu malam, setelah ia gagal berjualan dan pulang dengan hati hampa, ia kembali bermimpi. Kali ini mimpinya lebih jelas, ia melihat sebuah jalan setapak menuju pohon besar di tepi sawah, tempat ia dulu menyerahkan kepala pertama. Di bawah pohon itu sudah ada sesajen yang terbakar sendiri, asapnya membentuk wajah lelaki tua misterius yang pernah ia temui. Wajah itu tersenyum, lalu berbisik dengan suara berat, "Jangan berhenti, Darmo. Kau sudah memilih jalan ini. Tumbal baru atau kau yang akan jadi gantinya." Pak Darmo terbangun dengan tubuh gemetar, namun di sudut bibirnya ada senyum kecil yang ia sendiri tak sadari. Rasa takutnya mulai kalah oleh keinginan mempertahankan kesuksesan. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan, rumah tetangga dengan motor barunya terlihat samar dalam gelap malam. Senyum Pak Darmo semakin lebar, meski hatinya berdetak kencang. Ia tahu, sebentar lagi lingkaran tumbal baru akan berputar kembali, dan ia tak punya pilihan selain ikut dalam pusarannya. Ia tahu, sebentar lagi lingkaran tumbal baru akan berputar kembali, dan ia tak punya pilihan selain ikut dalam pusarannya. Namun ternyata, keputusannya itu mulai menimbulkan tanda tanya di sekelilingnya. Orang-orang di kampung kecil tempat tinggal Pak Darmo mulai membicarakan hal-hal aneh yang terjadi belakangan ini. Beberapa warga hilang tanpa jejak. Awalnya, orang-orang mengira mereka merantau atau pergi bekerja ke kota lain. Tapi makin lama, jumlahnya makin banyak dan selalu saja ada yang mendadak lenyap. Paling sering, korban adalah orang-orang yang belakangan tampak menjadi bahan iri Pak Darmo, pedagang, tetangga yang baru membeli sesuatu, atau kerabat yang tampak hidup berkecukupan. Desas-desus pun berkembang. "Kok aneh ya? Tiap ada yang hilang, dagangan si Darmo itu makin ramai," bisik seorang ibu-ibu di warung kelontong. Yang lain menimpali dengan nada ragu, "Iya, dulu gerobaknya sepi. Sekarang, orang berebut duduk, padahal pedagang lain malah makin susah." Suara-suara seperti itu semakin sering terdengar, bahkan di antara sesama pedagang bakso. Tetangga yang anaknya membeli motor baru pun merasa ketakutan. Sang anak tiba-tiba jatuh sakit beberapa hari setelahnya. Badannya panas, matanya kosong, dan lidahnya sering terjulur seakan hendak berkata sesuatu tapi tercekat di kerongkongan. Orang-orang bilang itu hanya sakit biasa, tapi ibunya bersumpah anaknya sering mengigau menyebut nama Darmo di tengah malam. Sementara itu, di rumah Pak Darmo sendiri, suasana makin mencekam. Istrinya, yang tubuhnya semakin ringkih oleh penyakit lama, sering merasa curiga pada suaminya. Setiap kali Pak Darmo pulang larut malam, ada bau aneh yang menempel di tubuh dan bajunya. Bukan bau keringat atau asap bakso, melainkan bau busuk seperti darah basi atau bangkai. "Mas, kok bajumu bau?" "Ya?" tanya istrinya suatu malam dengan suara lemah dari tempat tidur. Ia berusaha mengendus, wajahnya berkerut jijik. "Bukan bau orang jualan, ini kayak bau got atau bangkai." Pak Darmo kaget dan buru-buru mengganti baju, pura-pura tak mendengar. "Ah, mungkin dari tempat sampah dekat warung tadi. Jangan dipikir macam-macam. Tidurlah, biar cepat sembuh." Ia mencoba menenangkan, tapi sorot matanya gelisah. Anaknya, Bima, yang kini sudah remaja, juga mulai resah. Ia sering mendapati ayahnya bergegas keluar rumah ketika semua orang sudah terlelap. Kadang tanpa membawa gerobak, kadang hanya membawa kantong plastik hitam yang misterius. Rasa penasaran membuat Bima diam-diam mengikuti jejak ayahnya suatu malam. Dari kejauhan, ia melihat ayahnya berjalan menuju sawah dengan langkah tergesa. Bayangan tubuhnya menghilang di balik pohon besar yang tampak menyeramkan di kegelapan. Bima ingin mendekat, tapi kakinya gemetar. Dari arah pohon itu, ia samar-samar melihat kilatan api kecil seperti obor,
lalu mendengar suara lirih seperti orang merintih. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur perlahan, lalu berlari kembali ke rumah dengan napas memburu. Sejak malam itu, Bima tak lagi bisa tidur tenang. Wajah ayahnya selalu terlihat berbeda, seolah ada sisi gelap yang selama ini ia tak kenal. Sementara itu, kecurigaan dari warga kian menajam. Seorang pedagang soto yang lapaknya tak jauh dari tempat Pak Darmo pernah melihat gerobak Pak Darmo berhenti lama di dekat sungai kecil. Aku lihat jelas, dia kayak buang sesuatu malam-malam. Besoknya, air sungai keruh dan amis. Aneh, pokoknya, ia menceritakan kepada beberapa pedagang lain. Namun tak ada yang berani menegur langsung. Sebab setiap kali ada yang berani bersuara lantang, orang itu biasanya akan mengalami nasib sial. Dagangannya bangkrut, anaknya sakit, atau malah tiba-tiba menghilang. Rasa takut bercampur curiga membuat nama Pak Darmo makin dibicarakan di belakang. Meski di depan ia tetap dianggap sebagai pedagang sukses yang patut ditiru. Di rumah, istrinya semakin murung. Ia sering merasa ada sesuatu yang ikut masuk bersama Pak Darmo setiap kali lelaki itu pulang larut malam. Suatu malam, ketika ia terbangun karena batuk, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Bayangan itu hilang begitu saja saat Pak Darmo masuk, seolah menempel di tubuh suaminya. Ia terisak diam-diam, merasa ada yang sangat salah dengan keluarga mereka. Pak Darmo sendiri kian terbebani. Setiap kali ia duduk sendirian, ia merasa ada puluhan mata menatap dari kegelapan. Bisikan itu tak pernah pergi. Tumbal baru, darah baru, kalau tidak, habis rezekimu. Namun kali ini, bisikan itu semakin jelas, kadang menyerupai suara orang-orang yang ia kenal. Suara tetangganya, suara pesaingnya, bahkan suara istrinya sendiri. Ketegangan di rumah semakin tak tertahankan. Istrinya yang sakit sering menangis diam-diam. Bima semakin menjauh dari ayahnya, dan warga di sekitar mulai waspada. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan Pak Darmo perlahan terendus, meski belum ada yang berani menyingkapnya secara terang-terangan. Dan di tengah malam yang pekat, saat Pak Darmo berdiri di depan pohon besar dengan tangan berlumuran darah, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah bukan hanya makhluk gaib yang menunggu tumbal darinya, melainkan juga manusia-manusia yang mulai mengawasi dari kegelapan. Rahasianya kini berada di ujung tanduk. Malam-malam berikutnya, ketika ia mendorong gerobak bakso ke lokasi jualan, bayangan kepala-kepala korban mulai bermunculan. Awalnya hanya sekilas, seperti ilusi karena lelah. Tetapi semakin lama, semakin jelas. Kepala-kepala itu menggantung di udara, bergelayut di sekitar gerobaknya, menatapnya dengan tatapan kosong namun penuh dendam. Saat seorang pembeli mendekat, kepala-kepala itu seakan ikut menatap dengan mata melotot, lidah terjulur, dan darah menetes dari mulut mereka. Pak Darmo terperanjat, hampir menjatuhkan sendok sayurnya. Namun anehnya, para pelanggan tetap biasa saja. Mereka tidak melihat apapun selain gerobak bakso yang tampak menggoda. Rasa takut itu membuat keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi di balik rasa takut, ada sensasi lain yang justru membuatnya semakin rapuh, rasa ketagihan. Setiap kali kepala-kepala itu muncul, dagangannya pasti laris manis. Pembeli terus berdatangan, antrean makin panjang, dan uang pun mengalir deras ke kantongnya. Namun mimpi buruk itu tidak berhenti di situ. Saat ia mengaduk kuah bakso dalam panci besar, kadang terlihat kepala manusia terapung sebentar, mata mereka masih terbuka, rambutnya terendam kuah mendidih, lalu hilang begitu saja. Pak Darmo terlonjak ngeri, hampir saja ia menjerit. Tapi para pelanggan hanya melihat kuah bakso gurih yang mengepul harum. Di malam-malam tertentu, ia bahkan melihat kepala itu muncul di mangkuk pelanggan. Saat seseorang hendak menyuapkan bakso ke mulutnya, Pak Darmo melihat jelas kepala kecil mengambang di dalam kuah, menatapnya dengan mata merah. Namun pelanggan itu tetap menyantap dengan lahap, tersenyum puas, bahkan memuji rasanya. Kengerian ini membuat jiwanya semakin goyah. Di satu sisi, ia merasa dikejar oleh arwah para korban. Di sisi lain, ia tak bisa lepas dari godaan pesugihan. Ia tahu bahwa semakin banyak tumbal, semakin besar pula hantu-hantu kepala itu mengganggunya. Tetapi ia juga tahu, tanpa tumbal, rezekinya akan ambruk seketika. Kegelisahan itu terbawa sampai ke rumah. Istrinya beberapa kali memergoki Pak Darmo duduk sendiri di ruang tamu dengan wajah pucat, mulutnya berkomat kamit seperti berbicara dengan seseorang. Padahal ruangan itu kosong. Kadang, ia tertawa lirih sendiri, kadang menunduk ketakutan sambil memegangi kepala. "Mas, kau bicara dengan siapa?" tanya istrinya lirih suatu malam. Tubuhnya yang sakit makin lemah,
namun tatapan matanya tajam penuh kecurigaan. Pak Darmo terdiam lama, lalu menjawab ketus, "Jangan ikut campur. Tidur saja. Kau tidak akan mengerti." Istrinya hanya bisa terisak pelan, semakin yakin ada rahasia kelam yang membayangi rumah tangga mereka. Bima, anak mereka, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, menggigit bibirnya menahan ketakutan. Ia tak berani menegur, tetapi dalam hati ia bertekad mencari tahu kebenaran. Hari-hari berikutnya, Pak Darmo semakin sering dikejutkan oleh teror kepala itu. Bahkan di siang hari, saat ia membersihkan gerobak, bayangan kepala-kepala itu muncul di kaca etalase. Mereka menempelkan wajah penuh darah, tersenyum menyeramkan, seolah menertawakannya. Puncaknya, pada suatu malam saat hujan deras mengguyur, pelanggan tetap berdatangan meski udara dingin menusuk. Saat ia mengaduk panci, 3 kepala sekaligus muncul, berputar di dalam kuah. Kepala itu bukan hanya sekadar menatap, tapi juga berbisik bersamaan. Giliran siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi. Pak Darmo hampir saja menjatuhkan sendok sayur. Tangannya gemetar, keringat bercucuran meski hujan mengguyur deras di luar. Tapi para pelanggan malah makin ramai, memuji-muji kenikmatan baksonya. Ia merasa sedang berada di antara neraka dan surga, diteror oleh arwah, namun dimanjakan oleh uang. Malam itu ia pulang dengan pikiran kalut. Di kamar, ia menatap istrinya yang tidur terbatuk-batuk, dan Bima yang sudah terlelap di kamarnya. Sebuah bisikan muncul di telinganya, yang paling dekat lebih mudah, lebih kuat. Pak Darmo tersentak, matanya melebar. Bisikan itu jelas mengarah pada keluarganya sendiri. Dadanya berdegup kencang, ia menggenggam kepalanya sendiri, berteriak tanpa suara. Tidak. Ia tak boleh menumbalkan keluarganya sendiri. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat bisikan itu menghantam telinganya. Sejak malam itu, tidur pun menjadi neraka bagi Pak Darmo. Setiap kali memejamkan mata, ia dikepung kepala-kepala itu. Mereka melayang-layang di udara, mendekat sambil mengeluarkan suara tawa menakutkan. Kadang kepala itu meletakkan dirinya di bantalnya, menatapnya dari jarak hanya beberapa sentimeter. Ketika pagi tiba, wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus, dan pikirannya makin rapuh. Namun ia tetap berjualan, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Pelanggan tidak tahu bahwa di balik senyum paksa Pak Darmo, ada puluhan kepala yang terus menghantui dari balik gerobak. Lingkaran pesugihan itu kini tak hanya menuntut tumbal, tapi juga menjerat batinnya. Pak Darmo terjebak antara rasa takut dan rasa ketagihan, tak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya teror gaib. Ia semakin kehilangan kendali, sementara kepala-kepala itu semakin banyak, semakin dekat, dan semakin nyata. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang kembali turun, ia sadar satu hal, bukan hanya para korban yang menghantuinya. Kini, kepala-kepala itu ingin lebih dari sekadar muncul, mereka ingin ikut duduk di gerobaknya, menatap para pembeli sambil menuntut darah baru. Pak Darmo tersengal, dadanya naik turun seperti habis berlari jauh. Ia menggenggam gagang sendok sayur dengan tangan gemetar, matanya liar menatap panci yang mengepul. Sekilas, ia merasa kepala-kepala itu benar-benar sudah duduk di bangku pembeli, menunggu giliran dilayani. Sementara di belakang mereka, antrean manusia nyata kian menipis. Pelanggan yang biasanya berjubel kini hanya beberapa orang, bahkan ada yang sekadar lewat tanpa menoleh ke arah gerobaknya. Hari itu, dagangannya jauh dari kata laris. Hanya beberapa mangkuk bakso yang terjual, sisanya tetap penuh di dalam panci. Aroma kuah yang biasanya membuat orang lapar kini terasa hambar baginya. Kepala-kepala itu, yang semula hanya bergelayut mengganggu penglihatan, kini tertawa serak setiap kali seorang pembeli pergi tanpa membeli. Kau menolak, maka kami pun menutup rezekimu. Bisik mereka serempak. Pak Darmo pulang dengan wajah kusut dan gerobak yang masih berat. Sesampainya di rumah, istrinya sudah menunggu di ruang tamu, batuknya semakin parah. Bima tampak duduk di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan. Mas, kenapa daganganmu akhir-akhir ini sepi? Uang yang kau bawa makin sedikit, ujar istrinya dengan nada heran bercampur curiga. Pak Darmo tidak menjawab. Ia hanya meletakkan hasil dagangan di meja dan berlalu masuk ke kamar. Kepalanya terasa penuh oleh suara-suara yang terus bergaung. Yang paling dekat lebih mudah, lebih kuat. Malam itu, teror semakin nyata. Saat ia merebahkan tubuh, lampu kamar tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia melihat wajah-wajah itu muncul di langit-langit. Namun kali ini berbeda. Mereka berubah bentuk menjadi kepala istrinya, kepala Bima,
bahkan kepala tetangganya yang sering datang membeli bakso. Semua menatapnya dengan mata merah menyala. Tidak mungkin, aku tidak akan, Pak Darmo berbisik pada dirinya sendiri sambil menutup telinga. Tapi suara itu justru semakin keras. Pilih, siapa yang kau serahkan? Tubuhnya menggigil. Ia tahu apa artinya. Lingkaran pesugihan itu kini tidak lagi meminta orang asing. Mereka menuntut darah orang-orang terdekat. Keesokan paginya, benar saja, tak ada satupun pembeli yang mendekati gerobaknya. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas, lalu melangkah pergi. Bahkan ada yang menutup hidung, seolah mencium bau busuk dari arah gerobaknya. Padahal, baginya, kuah baksonya masih mengepul harum. Kenapa begini? Pak Darmo meracau sendiri, keringat dingin mengucur deras. Ia mencoba menawarkan dengan suara lantang, tapi tak seorang pun menoleh. Seolah-olah gerobaknya kini tak kasat mata di mata manusia biasa. Pulang ke rumah, suasana tak kalah mencekam. Di ruang dapur, ia melihat bayangan hitam melintas. Suara-suara tawa lirih terdengar dari sudut rumah. Malamnya, panci di dapur berisi air tiba-tiba mendidih sendiri tanpa api. Dari dalam, muncul gelembung-gelembung darah dan bau amis yang menusuk. Istrinya terbangun, ketakutan. "Mas, ada apa ini? Rumah kita kenapa jadi begini?" teriaknya. Pak Darmo hanya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu jawabannya, karena ia menolak menyerahkan tumbal dari orang-orang terdekatnya. Lingkaran itu haus, dan kini kutukan iri yang dulu ia tanam sendiri justru memakan dirinya. Namun semakin lama ia melawan, semakin gelap pikirannya. Ketika melihat istrinya terbaring lemah, batuk tak kunjung reda, sesosok bayangan kepala tiba-tiba muncul di samping ranjang. Itu adalah kepala seorang lelaki tua dengan mata cekung. Dari mulutnya keluar suara lirih, "Mudahkan saja, dia sudah sakit, darahnya cukup untuk satu waktu." Pak Darmo tercekat. Pandangannya beralih ke Bima yang tengah tidur pulas di kamar sebelah. Tiba-tiba kepala lain muncul, kali ini kepala seorang anak kecil. Matanya melotot dan mulutnya sobek hingga telinga. "Anakmu, dia lebih murni, kekuatannya lebih besar." Pak Darmo menggigil. Tangannya gemetar, keringat bercucuran. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Tidak, aku tak bisa, aku tak boleh." Namun bisikan itu semakin menggema. "Kau sudah mulai, kau tak bisa berhenti, hanya darah keluarga yang bisa mengikat perjanjian ini lebih kuat." Di tengah dilema itu, pikirannya mulai gelap. Ia membayangkan bagaimana jika benar-benar menumbalkan istrinya yang sudah sakit, atau Bima yang masih muda. Bagaimana jika dengan itu semua, dagangannya kembali ramai, uang mengalir deras, dan kepala-kepala itu berhenti menghantuinya? Tetapi di sisi lain, hatinya yang masih tersisa berteriak menolak. Ia menutup kuping, berlutut di lantai rumah yang dingin, sambil menangis histeris. "Jangan paksa aku. Aku tak sanggup." Namun suara-suara itu tidak pernah berhenti. Malam demi malam, ia terus diteror oleh wajah keluarganya sendiri yang muncul sebagai kepala bergelayut di udara, menatapnya dengan tatapan kosong. Kadang mereka muncul di jendela, kadang di pintu, bahkan di dalam panci kuah yang ia gunakan untuk berjualan. Hari-hari pun berlalu dengan kengerian yang semakin nyata. Pelanggan tidak lagi datang. Tetangga mulai berbisik-bisik, menyebut dagangan Pak Darmo mendadak hambar. Bahkan ada yang bilang mereka mencium bau darah setiap kali lewat. Di dalam rumah, suara tangisan istrinya makin sering terdengar. Sementara Bima, dengan wajah muram, sering memperhatikan ayahnya dari jauh, seolah tahu ada yang sangat salah dengan gerobak bakso itu. Pak Darmo kini berada di ujung kegilaan. Ia tidak lagi bisa membedakan mana bisikan hantu, mana suara hati. Semua bercampur menjadi satu, menjeratnya dalam lingkaran pesugihan yang menuntut tumbal darah dari orang yang paling ia cintai. Dan di suatu malam, ketika bulan purnama menggantung pucat di langit, Pak Darmo berdiri di depan pintu kamar istrinya dengan langkah goyah. Di tangannya tergenggam pisau dapur berkilat, sementara suara-suara itu kembali berbisik, semakin keras, semakin memaksa. "Sekarang waktunya, sekarang, atau kau yang akan kami bawa." Kegelisahan itu terus menggerogoti Pak Darmo, hingga ia sendiri tak lagi mengenali wajahnya ketika bercermin. Matanya cekung, kulitnya semakin pucat, dan gerak-geriknya penuh kecurigaan. Malam-malamnya dipenuhi jeritan kepala tanpa tubuh yang menuntut janji. Di siang hari, ia tetap berjualan, memaksa bibirnya tersenyum di depan pelanggan,
meski dalam hatinya berkecamuk rasa takut bercampur kegilaan. Namun kali ini, ia sadar, lingkaran itu telah meminta yang tak sanggup ia serahkan, darah dari keluarganya sendiri. Sejak menolak menumbalkan orang terdekatnya, kutukan mulai menampakkan wajahnya di dunia nyata. Suara bisikan kini terdengar bukan hanya oleh telinganya, melainkan juga oleh istrinya yang sakit-sakitan. Bau anyir darah mulai meruap dari bilik dapur, bahkan ketika tak ada apapun di sana. Anak laki-lakinya sering terbangun malam-malam, melihat sosok kepala tanpa badan yang duduk di kursi ruang tamu, menatapnya dengan tatapan kosong. Semakin hari, rumah Pak Darmo berubah menjadi sarang teror. Namun meski begitu, ia tetap menggiring gerobaknya keluar. Dagangan yang dulu ramai kini sepi. Aroma gurih baksonya seakan sirna, digantikan hawa busuk yang hanya ia sendiri rasakan. Pelanggan yang datang pun cepat pergi dengan alasan aneh, kuah terlalu pahit, daging tak lagi enak. Pak Darmo sadar, kutukan itu sedang mempermainkannya. Dan malam berikutnya, mimpi terakhir yang ia terima datang menghantam. Dalam mimpinya, lelaki tua misterius itu muncul lagi di persimpangan. Dengan mata merah menyala, lelaki itu berbisik, janji yang tak kau tepati akan menelanmu. Jika bukan mereka, maka kepalamu sendiri akan jadi sajian terakhir. Pak Darmo terbangun dengan tubuh menggigil. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi wajah. Ia tak mampu lagi membedakan batas antara mimpi dan kenyataan. Hari itu, dengan tekad yang digiring oleh rasa putus asa, ia kembali mendorong gerobaknya menuju lokasi biasa. Beberapa pelanggan lama mencoba menghampiri, tapi tatapan mereka penuh keraguan. Pak Darmo menunduk, mengaduk kuah pelan, mencoba menahan getar di tangannya. Namun apa yang terjadi kemudian menjadi awal kehancurannya yang nyata. Saat ia menuang kuah ke dalam mangkuk pertama, tiba-tiba sesuatu terapung. Bukan lemak atau daging, melainkan kepala manusia, utuh, dengan mata melotot dan mulut menganga. Pak Darmo terperanjat, tubuhnya kaku. Ia yakin hanya dirinya yang melihat. Tapi ternyata tidak. Seorang pembeli menjerit keras, mangkuk yang dipegangnya terlepas dan pecah di tanah. Semua orang menoleh, dan apa yang mereka lihat membuat suasana pasar mendadak kacau. Di atas kuah bakso itu, kepala-kepala korban bergelayut, muncul satu persatu. Ada wajah penjual bakso pesaingnya, ada wajah tukang sayur yang hilang, bahkan wajah tetangga yang lama tak terlihat. Semuanya terapung, dengan mata menatap tajam ke arah pembeli, seolah menuntut keadilan. Jeritan histeris menggema. Para pembeli berlarian, beberapa jatuh pingsan, sementara yang lain muntah ketakutan. Allahu Akbar! Itu kepala Pak Sarto, teriak seorang warga dengan suara serak. Kabar itu menyebar secepat api membakar jerami. Orang-orang berdatangan, dan semakin banyak yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Suasana berubah menjadi amukan massa. Warga yang kehilangan kerabatnya kini menuding Pak Darmo sebagai dalang. Batu, kayu, bahkan bangku warung dilemparkan ke arah gerobaknya. Pak Darmo panik. Ia meninggalkan mangkuk, berlari mendorong gerobaknya, berusaha kabur dari amukan warga. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran. Jalanan yang biasa ia lalui terasa semakin sempit, seolah menjeratnya. Suara teriakan warga mengejarnya dari belakang. Tangkap! Tangkap dia! Namun kutukan itu tak membiarkannya lolos. Saat ia sampai di persimpangan, roda gerobaknya macet begitu saja. Pak Darmo mencoba mendorong lebih keras, tapi gerobak itu seolah menolak. Kuah di dalam panci mendidih, menggelegak tanpa api. Dari dalam kuah, muncul kembali kepala-kepala itu, kini lebih nyata, lebih dekat, dan semuanya berteriak serentak. Bayar janji! Bayar janji! Pak Darmo menjerit ketakutan, namun suara teriakannya tenggelam oleh suara mendidih kuah. Tiba-tiba, dari arah belakang, angin dingin berhembus kencang. Sebelum sempat ia berbalik, sesuatu yang tak kasat mata menghantam lehernya. Dalam sekejap, kepalanya terpisah dari tubuh, melayang di udara, lalu jatuh tepat ke dalam kuah mendidih di panci gerobaknya. Warga yang mengejar berhenti mendadak. Mereka menyaksikan tubuh Pak Darmo terhuyung, roboh tanpa kepala. Dari dalam panci, kuah berwarna merah darah memercik ke segala arah, mengeluarkan bau busuk bercampur daging gosong. Dalam hitungan detik, gerobak itu terbakar sendiri, api menyala tinggi tanpa bahan bakar. Orang-orang hanya bisa menjerit dan mundur ketakutan. Ketika api padam, yang tersisa hanyalah abu dan panci gosong.
Tubuh Pak Darmo lenyap bersama kepalanya, seolah ditelan api neraka. Malam itu, kampung diguncang oleh teror dan cerita mengerikan yang tak akan pernah hilang dari ingatan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani berjualan bakso di lokasi tersebut. Gerobak Pak Darmo menjadi kisah kutukan yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang menyebutnya bakso kepala, cerita yang selalu diceritakan ulang dengan bisikan ketakutan. Dan di malam-malam tertentu, warga bersumpah masih bisa mencium bau kuah anyir darah yang terbawa angin, tepat di tempat bekas gerobak itu terbakar.